Halo semua, perkenalkan nama saya Angelia Putri Tampu Bolon dengan NIM 20402224100004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan materi perkuliahan pada mata kuliah akuntansi manajemen strategis pada pertemuan 14 yaitu Sustainability and Performance Management. Di sini saya sudah menyediakan 2 jurnal. Lanjut ke jurnal pertama yaitu jurnal ini membahas Sustainability Balance Scorecard sebagai modifikasi dari Balance Scorecard yang mengintegrasikan tujuan strategis berkelanjutan terkait aspek lingkungan, sosial, dan etika. Sustainability Balance Scorecard dirancang untuk menyelaraskan pengukuran kinerja dengan strategi keberlanjutan perusahaan. Berikut pendekatan sistematis pada jurnal ini terdiri dari beberapa perspektif teori. Yang pertama ada perspektif instrumental, di mana perspektif ini berfokus pada keberlanjutan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja keuangan dan daya saing. Lalu ada perspektif sosial dan politik, mengedepankan peran Sustainability Balance Scorecard dalam memenuhi ekspektasi sosial dan legitimasi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu perspektif normatif, yang menekankan kewajiban moral perusahaan untuk memasukkan isu keberlanjutan dalam manajemen kinerja. Lalu terdapat keterkaitan antara materi perkuliahan pertemuan 14 dengan jurnal yang pertama, di mana pada materi perkuliahan Sustainability Balance Scorecard menekankan pentingnya pendekatan multidimensi untuk mengevaluasi kinerja berkelanjutan. Dan pada jurnal yang pertama ini pun, Balance Scorecard juga diidentifikasi sebagai alat untuk menangkap aspek keberlanjutan melalui beberapa perspektif, yaitu seperti perspektif finance, customer, internal process, dan learning and grow. Pada jurnal dan materi perkuliahan pun menyoroti peran penting akuntan dalam menyelaraskan pelaporan kinerja dengan tujuan berkelanjutan. Akuntan membantu mengelola dan melaporkan indikator kinerja berkelanjutan seperti efisiensi energi, emisi karbon, dan dampak sosial. Keberlanjutan diidentifikasi sebagai strategi yang memberikan keunggulan kompetitif dan memperkuat legitimasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Lalu berikutnya yaitu jurnal yang kedua, di mana jurnal ini membahas terkait dengan Enterprise Resource Planning atau ERP terhadap Sustainability Maritime Balance Scorecard di pelabuhan besar Eropa. ERP ini digunakan untuk mengintegrasikan proses bisnis melalui database terpusat sehingga meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasi. Sejalan dengan materi perkuliahan, ERP menjadi alat strategis untuk mengelola aspek keberlanjutan secara efisien, mendukung pengelolaan biaya, dan memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan. Nah, jurnal ini menunjukkan bagaimana ERP dapat membantu perusahaan pelabuhan mencapai keberlanjutan melalui integrasi data finansial dan non-finansial. Jurnal ini menggunakan balance scorecard dengan beberapa perspektif, seperti yang pertama perspektif finansial, di mana ERP meningkatkan indikator seperti laba bersih, ROI, dan produktivitas modal, serta membantu perencanaan keuntungan jangka panjang dan posisi pasar. Yang kedua yaitu perspektif sosial dan lingkungan, yang menurunkan emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan keselamatan kerja dan mengurangi tingkat turnover karyawan. Lalu perspektif berikutnya yaitu perspektif proses internal, di mana ERP meningkatkan efisiensi layanan pelabuhan dan komunikasi, serta menyediakan alat untuk perencanaan dan pelaporan kinerja operasional. Dan yang terakhir yaitu perspektif inovasi dan pembelajaran pekerja, yang meningkatkan keterampilan, moral, dan kepuasan kerja karyawan melalui pelatihan dan pengembangan kemampuan. Sekian video dari saya, terima kasih.